Selamat pagi Pak Arbi dan Bu Popi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil jurnal yang kami ambil yang berjudul tentang Aero Material Consumption Prediction Based on Linear Regression Model. Kelompok kami beranggotakan saya Randy, Nadia, Christina, dan Joe. Tujuan yang kami ambil yang pertama yaitu memahami prinsip analisis regresi linier dengan metode prediksi regresi variabel. Yang kedua, menentukan nilai regresi linier dengan metode prediksi regresi variabel. Pendahuluan, suku cadang aeromaterial merupakan bahan dasar penting untuk teknik perawatan peralatan penerbangan. Dengan berkembangnya perawatan penerbangan, peralatan yang semakin kompleks, perawatan suku cadang yang dibutuhkan untuk variasi dan kuantitas suku cadang yang semakin banyak, proses penyediaan dan penyimpanan juga semakin kompleks. Pada makalah ini, kami menggunakan metode regresi linier untuk meramalkan konsumsi suku cadang. Analisis regresi dan metode peramalan didasarkan pada analisis korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Model regresi antar variabel dibangun, dan model regresi digunakan sebagai metode peramalan. Analisis regresi dan metode prediksi merupakan skema peramalan klasik dan praktis. Karena sifatnya yang klasik, jadi lebih mudah dipahami dan lebih banyak digunakan. Dalam proses penggunaan sebenarnya, jika kita memilih metode dan model tertentu, kita dapat menganalisis data secara detail, serta mengamati dan menganalisis scatters yang juga dapat lebih detail dan hasil prediksi yang memuaskan. Hasil analisis yang diinginkan dari persamaan regresi dimodifikasi, yaitu sesuai dengan kebutuhan untuk lebih meningkatkan akurasi prediksi. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bahwa model regresi ini layak dan efektif untuk prediksi konsumsi suku cadang bahan aero. Dengan makalah ini dapat berfokus pada prediksi regresi linier. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Christina. Selanjutnya yaitu tinjauan pusaka. Regresi linier merupakan suatu metode yang berguna untuk mensimulasikan hubungan antara satu variabel dependen dengan banyak variabel penjelas. Variabel penjelas dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu variabel penjelas yang dapat disebut pula sebagai model regresi linier sederhana, dan variabel penjelas ganda, atau disebut pula model regresi linier multivariat. Yang pertama yaitu model regresi. Model regresi sederhana didasarkan dengan perkiraan hubungan linier antara variabel antara variabel, yaitu antar variabel bebas dan terikat. Model dari regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel penjelas, X adalah faktor yang mempengaruhi atau variabel bebas, A dan B merupakan koefisien regresi. Lalu selanjutnya yaitu estimasi parameter. Dengan adanya estimasi parameter A dan B dari sudut pandang pemasangan kurva, dapat diketahui metode kuadrat terkecil. Semisal telah dikumpulkan N pasang data yang mengestimasi target Y dan faktor yang mempengaruhi X adalah XI, YI, di mana I adalah 1 sampai dengan N. Setelah data historis dianalisis menggunakan asumsi hubungan linear antara Y dan X, model regresi persamaan pertama yang sebelumnya dapat digunakan dengan menerapkan metode kuadrat terkecil yang ada di PPT ini, di mana X dan Y-nya seperti yang ada di bawah. Lalu selanjutnya yaitu uji model. Uji model ini berguna untuk mengetahui apakah model tersebut dapat digunakan untuk prediksi atau tidak. Uji statistik yang paling umum dilakukan adalah uji deviasi standar dan uji koefisien korelasi. Uji deviasi pertama yaitu uji deviasi standar berguna untuk menguji keakuratan model prediksi regresi dengan rumus yang ada di PPT, di mana YI merupakan nilai aktual objek yang berasal dari nilai perkiraan. Lalu kedua yaitu uji koefisiensi korelasi, yang bertujuan untuk menguji signifikasi korelasi linier antara dua variabel yang dapat dihitung dengan rumus seperti yang ada di PPT. Ketika nilai R sama dengan 1, maka nilai sebenarnya jatuh pada garis regresi dan Y berhubungan sepenuhnya dengan X. Ketika R sama dengan 0, maka Y dan X tidak berkorelasi sama sekali. Ketika 0 lebih kecil daripada R dan R lebih kecil daripada 1, maka Y dan C memiliki korelasi tertentu. Selanjutnya yaitu linearisasi masalah non-linear.
Terkadang hubungan antara Y dan X belum tentu merupakan suatu hubungan linear, tapi memiliki hubungan kurva tertentu sehingga perlu digunakan regresi lengkung untuk mendeskripsikannya. Untuk beberapa kasus dapat dilakukan dengan penggantian variabel untuk masalah regresi linear. Untuk masalah regresi non-linear menjadi regresi linear, pertama-tama perlu dilakukan atau diperkirakan jenis fungsi dari non-linear, lalu melihat apakah dapat digunakan pergantian variabel linear. Metode linearisasi dari beberapa kurva umum yaitu ternama fungsi daya. Seperti rumus yang ada di sana di PPT, yaitu Y sama dengan A plus X pangkat B. Digunakan logaritma di kedua sisi persamaan, lalu ln Y sama dengan B, ln X plus ln A. Misalkan Y sama dengan ln Y, A sama dengan ln A, X sama dengan ln X, maka fungsi kurva eksponensial persamaan linear adalah Y sama dengan A plus BX. Kedua yaitu fungsi kurva eksponensial. Rumusnya yaitu Y sama dengan AE pangkat BX. Diambil logaritma dari kedua sisi persamaan, lalu ln sama dengan ln Y sama dengan BX tambah ln A. Misalkan Y sama dengan ln Y, A sama dengan ln A, maka persamaan linearnya adalah Y sama dengan A plus BX. Ketiga yaitu kurva logaritmik. Dengan rumus Y sama dengan A plus BX log Y. Misalkan X sama dengan log X, maka persamaan linearnya adalah Y sama dengan A plus BX. Keempat yaitu fungsi hiperbolik, yaitu 1 per Y sama dengan A plus B per X. Maka persamaan linearnya adalah Y sama dengan A plus BX. Yang terakhir yaitu fungsi kurva S, yaitu Y sama dengan 1 per A plus BX pangkat min X. Maka persamaan linearnya adalah Y sama dengan A plus BX. Kemudian selanjutnya hasil pengolahan data. Jadi pada jurnal ini, peneliti ingin mendapatkan data berupa frekuensi pendaratan pesawat setiap 1/4 tahun dan penggunaan roda utama pesawat setiap 1/4 tahun. Data diolah dengan Minitab sehingga dihasilkan analisis of variance, model summary, coefficient, regression equation, dan linear model. Ini data untuk tahun 2012. Kemudian ada pengujian serentak dan pengujian individu. Untuk pengujian serentak, hipotesis 0 persamaan regresi tidak signifikan dan hipotesis 1 persamaan regresi signifikan. Dapat dilihat bahwa F hitung dan F tabel. F hitung lebih besar daripada F tabel, sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 yang diterima. Kesimpulannya persamaan regresi signifikan. Untuk pengujian individu, dapat dilihat T hitung sebesar 0,246 sekian dan T tabel sebesar 4,303. T hitung lebih kecil daripada T tabel sehingga hipotesis 0 diterima. Kesimpulannya persamaan regresi tidak signifikan. Kemudian korelasi dengan R 0,994 sekian dan DF 2 dapat dilihat T hitung sebesar 13,16043,947 dan T tabel sebesar 4,303. T hitung lebih besar daripada T tabel sehingga hipotesis 0 ditolak, hipotesis 1 yang diterima. Kesimpulannya ada korelasi. Kemudian ini ada tabel histogram dan kurva versus fit versus order, normal probability plot, dan histogram dengan responnya main tire consumption atau penggunaan roda utama pesawat. Pemeriksaan asumsi residual. Pemeriksaan asumsi varian identik, titik yang ada dalam grafik versus fit tersebar dengan acak, maka asumsi varian identik terpenuhi. Pemeriksaan asumsi independen, titik yang ada dalam grafik versus order tersebar secara acak, maka asumsi independen terpenuhi. Pemeriksaan asumsi normal, histogram tidak menyerupai distribusi normal, tetapi pusat dari histogram sama dengan 0, maka asumsi normal tidak terpenuhi. Kemudian selanjutnya data tahun 2013. Masih sama ya, datanya menggunakan frekuensi pendaratan pesawat setiap 1/4 tahun dan penggunaan roda utama pesawat setiap 1/4 tahun. Hasil pengolahan data menggunakan Minitab. Ada analysis of variance, model summary, coefficient, regression equation, dan linear model. Kemudian pengujian serentak dan pengujian individu. Pengujian serentak, hipotesis 0 persamaan regresi tidak signifikan dan hipotesis 1 persamaan regresi signifikan.
F hitung sebesar 3,66 sekian, dan F tabel sebesar 18,51. F hitung lebih kecil daripada F tabel, sehingga hipotesis 0 yang diterima. Kesimpulannya, persamaan regresi tidak signifikan. Untuk pengujian individu dengan DF2, T hitung sebesar 7,055 sekian dan T tabel sebesar 4,303. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 yang diterima. Persamaan regresi signifikan. Kemudian korelasi dengan R 0,8043 sekian dan DF2, T hitung sebesar 1,9144 sekian dan T tabel sebesar 4,303. Kesimpulannya, hipotesis 0 diterima karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, sehingga tidak ada korelasi. Kemudian berikut ada data tentang versus fit, versus order, dan histogram dengan responnya mean tire consumption. Selanjutnya, pemeriksaan asumsi residual. Pemeriksaan asumsi varian identik, titik yang ada dalam grafik versus fit tersebar dengan acak, maka asumsi varian identik terpenuhi. Pemeriksaan asumsi independen, titik yang ada dalam grafik versus order tersebar secara acak, maka asumsi independen terpenuhi. Pemeriksaan asumsi normal, histogram tidak menyerupai distribusi normal, tetapi pusat dari histogram sama dengan 0, maka asumsi normal tidak terpenuhi. Oke, selanjutnya. Untuk data yang berikutnya adalah data pada tahun 2014. Variabel X di sini adalah aircraft landing frequency dan variabel Y-nya adalah main tire consumption. Data yang digunakan adalah seperti tabel berikut. Yang bagian sebelah kanan ini merupakan hasil dari olahan data menggunakan Minitab. Garis regresi yang dihasilkan adalah Y sama dengan 6,87 ditambah 0,09988X. Ini adalah hasil dari grafik regresi menggunakan Minitab. Dilakukan pengujian serentak dengan H0 adalah persamaan regresi tidak signifikan dan H1 adalah persamaan regresi signifikan. Didapatkan F hitung menggunakan rumus MS regresi dibagi MS error dengan hasil 2,72166200642. F tabel yang didapatkan adalah 18,51. Dengan itu kesimpulan yang bisa didapatkan adalah H0 diterima karena F hitung kurang dari F tabel, sehingga persamaan regresi tidak signifikan. Dilakukan pengujian individu juga, di mana H0 A sama dengan 0, B sama dengan 0, dan H1 A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. DF yang digunakan adalah 2, lalu didapatkan T hitung dengan rumus coef konstan dibagi SE coef konstan dengan hasil 0,121528392. T tabel yang digunakan adalah 4,303. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa H0 dapat diterima karena T hitung kurang dari T tabel, sehingga persamaan regresi tidak signifikan. Lalu karena R yang didapat 0,7520769847 yaitu di bawah 0,99, sehingga dilakukan uji korelasi. DF yang digunakan adalah 2. T hitung didapat dengan rumus seperti ini, yaitu 1,613772392 dengan T tabel 4303. Sehingga dapat disimpulkan H0 diterima karena T hitung kurang dari T tabel, sehingga tidak ada korelasi sama sekali. Berikut adalah grafik versus fit, versus order, normal probability plot, dan histogram dari pengolahan hasil Minitab. Dari grafik-grafik tadi, dapat dilakukan uji pemeriksaan asumsi residual. Yang pertama adalah uji pemeriksaan asumsi varian identik, di mana titik-titik yang ada dalam grafik versus fit tersebar dengan acak, maka asumsi varian identik terpenuhi. Lalu yang kedua adalah uji pemeriksaan asumsi independen, di mana titik-titik yang ada dalam grafik versus order tersebar secara acak, maka asumsi independen terpenuhi. Yang ketiga adalah uji pemeriksaan asumsi normal,
di mana histogram tidak menyerupai distribusi normal, tetapi pusat dari histogram adalah 0. Maka asumsi normal tidak terpenuhi. Lalu ada data pada tahun 2015, variabel X yang digunakan adalah aircraft landing frequency, dan variabel Y yang digunakan adalah main tire consumption. Dengan data yang ada pada tabel, setelah diolah pada menggunakan Minitab, regression equation yang didapat adalah Y sama dengan 13,61 ditambah 0,08161X dengan grafik regresi seperti ini. Berikutnya dilakukan uji serentak dengan H0 persamaan regresi tidak signifikan dan H1 adalah persamaan regresi signifikan. Didapatkan F hitung sebesar 2,2255694722228 dan F tabel sebesar 18,51. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dapat diterima karena F hitung kurang dari F tabel, sehingga persamaan regresi tidak signifikan. Lalu dilakukan juga uji individu, di mana H0A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, dan H1A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. DF yang digunakan adalah 2, dengan T hitung yang didapat adalah 0,70372285419 dengan T tabel 4303. Dapat disimpulkan bahwa H0 dapat diterima karena T hitung kurang dari T tabel, sehingga persamaan regresi tidak signifikan. R yang didapat dari data tahun 2015 ini adalah 0,780394758 dengan DF 2 dan T hitung 1,501897041 dan T tabel adalah 4,303. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena T hitung kurang dari T tabel, sehingga tidak ada korelasi. Berikut adalah hasil olahan Minitab berupa versus fits, versus order, normal probability plot, dan histogram. Lalu dilakukan uji pemeriksaan asumsi residual. Yang pertama adalah pemeriksaan asumsi varian identik, di mana titik yang ada dalam grafik versus fits tersebar dengan acak, maka asumsi varian identik terpenuhi. Yang kedua adalah pemeriksaan asumsi independen, di mana titik-titik yang ada dalam grafik versus order tersebar secara acak, maka asumsi independen terpenuhi. Yang ketiga adalah pemeriksaan asumsi normal, di mana histogram tidak menyerupai distribusi normal, tetapi pusat dari histogram adalah 0. Maka asumsi normal tidak terpenuhi. Lalu data yang terakhir adalah data tahun 2016. Variabel X yang digunakan adalah aircraft landing frequency dan variabel Y adalah main tire consumption. Setelah dianalisis menggunakan Minitab, garis regresi yang didapat adalah Y sama dengan minus 28,27 tambah 0,15394X. Dan grafik regresi yang didapat adalah seperti gambar berikut. Dilakukan uji serentak juga, yaitu di mana H0 sama dengan persamaan regresi tidak signifikan dan H1 adalah persamaan regresi signifikan. F hitung yang didapat adalah 12,08812398839 dan F tabel 18,51. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena F hitung kurang dari F tabel, sehingga persamaan regresi tidak signifikan. Lalu dilakukan juga pengujian individu, di mana H0 A sama dengan 0, B sama dengan 0, H1 A tidak sama dengan 0, dan B tidak sama dengan 0. Didapatkan T hitung sebesar minus 1,08605455524 dan T tabel sebesar 4,303. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena T hitung kurang dari T tabel sehingga persamaan regresi tidak signifikan. R yang didapat dari pengolahan Minitab tadi adalah 0,9263025723 dengan DF2 T hitung 3,476797933 dan T tabel 4,303. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena T hitung kurang dari T tabel, sehingga tidak ada korelasi. Berikut adalah grafik versus fits, versus order, normal probability plot, dan histogram dari
data tahun 2016. Dari grafik-grafik tadi dilakukan pemeriksaan asumsi residual. Yang pertama adalah uji pemeriksaan asumsi varian identik di mana titik-titik yang ada dalam grafik versus fits tersebar dengan acak, maka asumsi varian identik terpenuhi. Lalu yang kedua adalah uji pemeriksaan asumsi independen di mana titik yang ada dalam grafik versus order tersebar secara acak, maka asumsi independen terpenuhi. Yang ketiga adalah uji pemeriksaan asumsi normal, di mana histogram tidak menyerupai distribusi normal, tetapi pusat dari histogram adalah 0, maka asumsi normal tidak terpenuhi. Terima kasih.